Wahyu merupakan salah satu kitab yang menakjubkan dalam seluruh Alkitab. Ini karena kitab Wahyu memberitahu hal-hal yang harus terjadi. Mari kita mulai. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkaulah yang menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka. Bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Yesus telah menebus melalui darahnya sehingga manusia memperoleh hidup yang kekal dan menjadi imam bagi Allah dan memerintah sebagai raja di bumi. Melalui ayat ini dapat kita fahami bahwa Wahyu 5 berisi Yesus disambut di sorga dan duduk di takhta Bapa. Kita boleh baca keseluruhannya di pasal 5. Untuk membuka minda kita, secara ringkasnya dapat kita fahami seperti berikut. Wahyu pasal 5 yaitu berisi Yesus disambut di sorga dan duduk di takhta Bapa. Wahyu pasal 6 adalah perjuangan manusia untuk mencapai kemenangan supaya mereka juga dapat duduk di takhta bersama Yesus. Dan Wahyu pasal 7 pula adalah manusia yang ditebus Yesus duduk di takhta Bapa. Nah, saudara-saudari, Wahyu pasal 5 dan 6 dikatakan di sana Yesus menerima gulungan yang dimeteraikan. Jadi pertanyaannya, apakah isi meterai-meterai tersebut? Di sana Yesus membuka satu persatu meterainya. Tetapi di sini admin bahaskan cuma satu meterai, yaitu meterai yang pertama. Karena jika dibahaskan ke-7 meterai sekaligus, kemungkinan pelajaran ini terlalu panjang. Jadi kita bahaskan satu persatu secara bersambung. Baik, di sana kita dapat membuka pikiran kita bahwa rupanya sejarah penyelamatan dilanjutkan dan akan diselesaikan dan sejarah dunia akan berakhir. Karena akhir dari ke-7 meterai adalah manusia akan duduk bersama Yesus di takhta yang terdapat di dalam Wahyu pasal 7. Itu berarti dengan dibukanya meterai yang pertama, maka pengabaran Injil dimulai karena Roh Kudus sudah dicurahkan kepada murid-muridnya. Jadi apakah meterai pertama itu? Mari dengar. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, Mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Meterai pertama dibuka dan apa yang dikatakan Alkitab di ayat itu? Ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikarunia sebuah mahkota. Apa maksud ini, saudara-saudari? Kita tahu kitab Wahyu boleh dikatakan begitu banyak simbolik. Simbolik yang mempunyai maksudnya. Jadi apakah maksud penglihatan Yohanes ini? Untuk membahas meterai ini kita harus terlebih dahulu melihat konteks perjanjian lama, di mana Allah memberikan hukuman dan amaran kepada bangsa Israel agar mereka kembali kepada Allah dan membangun kerohanian mereka. Itu boleh kita lihat di kitab Imamat 26 ayat 21 hingga 26.
Hal yang sama juga dipakai di meterai yang pertama yang terdapat di buku Wahyu. Mari kita kembali membaca ayat tersebut. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Mari kita perhatikan ayat ini dengan seksama, di mana ada penunggang kuda putih memegang panah dan memakai mahkota. Jadi apa diartikan semua itu? Putih melambangkan apa, saudara-saudari? Panah melambangkan apa? Dan mahkota melambangkan apa? Mari kita lihat. Putih melambangkan kemurnian, panah melambangkan berperang, dan mahkota melambangkan kemenangan. Saudara-saudari, pelajaran kali ini memberi kita pemahaman di mana meterai pertama adalah simbol gereja mula-mula. Gereja tersebut menerima kuasa pada hari Pentakosta. Kita pasti tahu cerita itu. Ini mengingatkan kita bahwa jemaat tersebut adalah jemaat Efesus dengan kemurnian iman yang dimiliki para rasul pada waktu itu. Pasti kita tahu ceritanya. Dan mereka maju sebagai pemenang karena berhasil membawa Injil ke seluruh dunia saat itu. Walaupun harus menghadapi tentangan dalam mempertahankan iman. Dan hal itu terjadi dari 31 Masehi hingga 100 Masehi. Saudara-saudari, bila mana kita melihat perjuangan iman pada rasul, kita merasa mungkin mustahil melakukan hal sedemikian, kan? Walau bagaimanapun, Injil harus dikabarkan. Hiduplah seperti para rasul yang berani mempertahankan kesetiaan kepada Allah, rela menderita bahkan sampai mati sekalipun. Berdoalah dan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang kita kenal tidak akan membiarkan kita, bahkan Dia selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Amin. Tuhan memberkati kita semua.